Halo para solusioner semuanya, selamat datang di video dari Solusi Indonesia. Di video kali ini, saya Dani dari Solusi Indonesia akan memperkenalkan web aplikasi ya yang kami desain, yang kami develop untuk Anda-Anda yang mempunyai gudang. Jadi ini aplikasi namanya Si Gudang. Saat ini ada versi light itu berarti versi yang paling simple, di mana operasinya juga sangat mudah, sederhana. Nanti operation ini untuk aplikasi ini cocok digunakan buat teman-teman yang mempunyai usaha distribusi, gudangnya perlu pencatatan, mengubah dari paper menjadi digital terutama sehingga real time bisa terlihat transaksinya. Nah, plus minusnya banyak, teman-teman bisa visit di website kami di Solusi Indonesia, www.solusiindonesia.com, ada di layar ini bagian bawah. Kemudian teman-teman nanti bisa masuk ke scroll ke bawah sedikit, nanti ada perkenalan untuk si gudang. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tutorialnya bagaimana kita bisa mengoperasikan si gudang. Jika teman-teman sudah mempunyai hak aksesnya, sudah berlangganan di kami, nanti teman-teman akan mendapatkan user login sesuai dengan paket yang teman-teman ambil. Kami mempunyai beberapa tipe paket. Nah, di sini nanti ada URL-nya, masing-masing mendapatkan dedicated ya, jadi terpisah foldernya, database-nya terpisah, tidak campur dengan yang lain. Meskipun teman-teman hanya mengambil satu user pun kami siapkan database dan folder terpisah. Nah, jika sudah punya login, ini contohnya di saya ya, saya akan login dulu, masukkan username dan passwordnya teman-teman. Nah, jika loginnya betul, maka teman-teman akan diarahkan ke dalam halaman dashboard. Nah, di video kali ini saya akan perkenalkan dulu tampilan-tampilan utamanya. Ini adalah dashboard utamanya. Nanti kita akan bahas isinya apa. Kemudian menu general ini kemungkinan tidak semuanya akan muncul di login dari teman-teman, kecuali jika full akses diperlukan, maka teman-teman mengambil paket yang paling tinggi, ya, sehingga nanti bisa kustomisasi segala. Untuk paket standarnya nanti hanya muncul untuk ini pemasok, pelanggan, dan ekspedisi, lainnya tidak ada. Kemudian di inventornya nanti ini bisa terbuka semua. Jadi menu utamanya untuk operasional sebetulnya di menu inventor ini, ya. Ada masternya sudah dikelompokkan di sini. Contohnya di sini saya buka menu master barang, ada beberapa barang ini saya ambil contoh untuk food, ya. Kemudian di sini sudah support multi satuan, artinya apa? Jika kita pilih salah satu barang ini, contohnya, nah kita lihat di bawah, scroll ke bawah, di sini ada detail satuannya. Support untuk multi satuan dengan konversi, ini hanya contoh saja datanya. Artinya nanti teman-teman mau input dalam satuan karton boleh, mau satuan piece boleh, nanti sudah ada konversinya jelas. Saat transaksi, sistem akan otomatis mengkalkulasi, tidak perlu menghitung manual lagi. Enak kan? Oke, ini masternya. Kemudian juga support multi gudang. Teman-teman bisa tambahkan banyak gudang di sini, ya. Kemudian ada untuk atributnya, nanti ada kategori barang, jenis barang bisa dipakai. Ini contohnya kategorinya. Kemudian kita juga mencatatkan merek. Jika teman-teman ada keperluan atribut lain, bisa request lewat support tiket kami. Ya, ini untuk keterangan sedikit tentang masternya. Kemudian transaksinya at glance, saya akan sampaikan flow-nya adalah di proses inbound atau penerimaan barang kita punya dua step. Yang pertama adalah kita harus membuat daftar penerimaan dulu. Artinya apa? Daftar penerimaan ini adalah list barang-barang yang akan diterima oleh gudang. Jadi tidak boleh sembarangan menerima barang dong, gudang harus sesuai dengan daftar yang harus diterima. Ini listnya. Nah, setelah nanti listnya diisi, gudang akan melakukan penerimaan barang. Jadi mengambil dari data yang sudah ada tadi, diinputkan. Demikian juga kebalikannya saat pengiriman barang, nanti juga ada yang namanya daftar pengiriman barang dulu. Setelah itu daftar pengiriman dibuat atau perintah kirimnya. Nanti tim gudang akan mengirimkan barang berdasarkan dokumen tadi. Stepnya cukup simpel karena ini versi light, jadi ada daftar dan
eksekusinya, daftar dan eksekusinya. Kemudian ada menu yang biasa harus digunakan di gudang itu untuk stok opnam atau penyesuaian persediaan. Nah, di sini contohnya kalau teman-teman nanti memulai awal ya, untuk saldo awalnya bisa diinputkan lewat menu stok opnam ini. Ini contohnya saldo awalnya ya. Di sini semua dalam satuan terkecil khusus untuk stok opnam. Kemudian ada menu transfer gudang ya. Transfer gudang di sini kami punya punya dua model. Yang pertama itu satu step. Satu step ini tidak perlu proses serah terima antar gudang ya, keluar dan masuk tidak perlu. Jadi yang contohnya menu transfer gudang ini begitu teman-teman lakukan proses dan di-approve, nanti stoknya akan pindah langsung dari gudang pengirim ke gudang penerima. Nah, kalau teman-teman memerlukan yang ada proses serah terima, biasanya mungkin kepala gudangnya berbeda atau lokasinya cukup jauh berbeda, bisa pakai yang model transfer out dan transfer in. Jadi untuk transfer out ini hanya keluar saja, motong stok gudang awal asalnya, kemudian saat dilakukan penerimaan, baru akan menambahkan stok di gudang penerima. Ini contohnya. Kemudian laporan-laporan dari kami yang sudah tersedia ada beberapa. Yang pertama stok akhir barang. Nah ini laporan saldo akhir barang bisa dilihat per periode, bisa diganti. Mau difilter juga bisa. Kemudian kartu stok ini bisa digunakan oleh gudang untuk melihat history atau keluar masuknya barang seperti apa. Kemudian ada umur barang. Laporan umur barang ini kami divide per ada 1 bulan, 1 sampai 2 bulan, 2 3 bulan, 3 6 bulan, 6 sampai 12 bulan dan lebih besar dari 12 bulan. Jadi artinya kalau angkanya nanti muncul di sebelah sini, berarti artinya di gudang teman-teman masih ada stok yang umurnya itu lebih dari 12 bulan yang di gudang. Terhitung sejak barang diterima, sejak penerimaan barang. Kemudian ada laporan lagi untuk penerimaan barang. Nah, barang di sini barang-barang apa yang sudah diterima per periode, ini belum ada transaksinya jadi belum muncul. Kebalikannya adalah laporan pengeluaran barang. Nah, ada satu lagi untuk penerimaan yaitu laporan kebutuhan barang. Nah, di sini kalau kita back sebentar ke master barang, di master barang itu tiap item mempunyai minimal stok. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada minimal stoknya berapa jumlahnya, maksimal stoknya berapa. Nah, angka ini yang akan dijadikan patokan untuk melihat dibandingkan dengan stok yang ada saat ini di semua gudang. Nah, dibandingkan juga dengan rencana yang akan diterima dan dikirim sehingga kebutuhannya berapa. Contohnya seperti ini, artinya dari minimal stok yang disetting 15.000 piece, gudangnya masih kurang banyak stoknya. Masih kurang 14.000 something. Itu adalah contoh untuk laporan kebutuhan barang. Nah, di menu setting ini untuk general setting, nomor dokumen, nomor transaksinya, teman-teman bisa isi formatnya mau diganti seperti apa bisa di sini. Kemudian memberikan hak akses kepada user tertentu ya di sini. Kemudian kami juga ada fitur import data. Ini masih beta version yang import data. Nanti kami akan kembangkan secara bertahap. Jika ada update, pastinya teman-teman yang sudah berlangganan akan mendapatkan update secara gratis selama dalam masa langganan. Oke, kurang lebihnya pengenalannya untuk tampilan aplikasinya si gudang seperti ini. Kita akan lanjutkan nanti di video berikutnya ya, teman-teman, terkait dengan si gudang ini. Kita jika teman-teman mau bertanya lebih lanjut bisa kontak kami di kolom komentar atau main ke website kami atau di sosial media kami, di sana sudah ada semuanya. Sosial media kami di @solutindo_sby. Silakan di-follow, di-subscribe, kemudian kita bisa diskusi. Oke, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan sukses selalu untuk teman-teman semuanya.